Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Majelis Robi Rodia yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Ketika berkumpul, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat besar, mengagetkan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, suara apakah itu?" Maka para sahabatnya menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul menjawab, "Ketahuilah itu suara batu yang Allah lemparkan dari neraka, dan suara itu adalah suara batu yang sudah sampai dasar neraka, yang bunyinya sampai kepada dunia dan terdengar oleh kita." Berapa lamanya batu tadi? Ternyata lamanya 70 tahun. Bisa kita bayangkan 70 tahun batu tadi dilempar, kemudian selama 70 tahun baru sampai dasar neraka. Betapa panjangnya neraka jahanam dan betapa pedihnya siksa di sana. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana kondisi ahlun nar, penduduk neraka. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 7 sampai 8 Allah menggambarkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur." Allah menggunakan dalam surat Al-Mulk mengawali ayatnya walilladzina kafaru, jadi mengkhususkan dan hanya untuk orang-orang yang kafir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kafir ini bermakna dua. Ada kafir iqtisadi, kafir yang memang tidak berislam. Ada kafir yang kemudian bermakna dia berislam tetapi kemudian tidak mensyukuri nikmat Islam itu, tidak mengamalkan. Jadi Islam hanya sebatas keyakinan. Ini maksud dari walilladzina kafaru, dan hanya untuk orang-orang yang mengingkari kepada Rabb-nya, li rabbihim. Maka neraka, dan Allah menggunakan kata jahannam. Jahannam dalam bahasa Arab itu berarti suatu tempat yang sangat dalam. Dalam bahasa Persia, jahannam itu artinya suatu tempat untuk pembuangan sampah yang menjijikkan. Maka Allah menggunakan kata jahannam untuk menggambarkan betapa dalamnya suatu tempat neraka tadi, yang kemudian diisi oleh orang-orang yang selama di dunia ini, mohon maaf, ya menjijikkan tadi. Ya, itu mengambil dari tadi makna jahannam tadi. Maka majelis Robi Rodia yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami an-nar, ya, ternyata Allah menggambarkan an-nar itu dari surat Al-Baqarah sampai surat yang menerangkan tentang neraka, ini semuanya berbeda.
Nah, di dalam surat Al-Mulk Allah menerangkan kondisi neraka dari betapa nggak enaknya di neraka karena bising suaranya ya. Kita misal punya rumah ya, misalnya apa ini Mas Bagus punya rumah, di sebelah rumah itu sedang memotong keramik ya. Dan itu suaranya setiap hari ya. Maka apa yang terjadi, kita terganggu ya. Kemudian penduduknya itu kemudian syahikon itu ketika kita misal ditinggal oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kita pasti sedih. Sedihnya itu seperti ini, jadi nangis yang kemudian mendalam gitu ya, nangis yang kayak sesak nafas gitu, menangis yang sangat mendalam. Nah, itu namanya syahikon ya. Betapa kemudian bayangkan ketika kita tinggal di suatu tempat yang isi orangnya itu seperti itu. Pada syahikon tadi disertai dengan suara di sekitarnya tadi, suara yang membisingkan, yang memekakkan telinga. Maka disitulah kemudian penduduk neraka berkumpul dan mereka setiap waktunya mendengarkan itu ya. Masya Allah, betapa Allah sudah menyampaikan kepada kita semua tentang adab neraka yang sangat pedih, yang sangat perih ya. Dan kemudian ketika sudah didengarkan seperti itu, kita masuk neraka, maka kemudian di ayat berikutnya Allah dengan jelas menyebutkan takadu tamayyazu minal khair kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika engkau semua masuk neraka, malaikat ini mencerca, bukankah telah aku utus kepada kamu sekalian seorang nabi, seorang rasul, seorang pembawa berita bahwa akan ada hari pembalasan di mana kemudian yang kufur kepada Allah maka kemudian akan mendapatkan balasannya, yaitu di neraka. Kenapa kamu sampai masuk neraka? Padahal neraka tempat seburuk-buruknya tempat, sangat panas ya, sangat bising dan sangat menjijikkan tadi. Itulah kondisi neraka. Ketika COVID-19 ya, kita begitu takutnya, kita begitu cemasnya ya. Positif COVID, kita begitu khawatir orang itu tertular, orang itu menular ke kita. Bahkan kemudian wah ini pasti meninggal ini kalau sudah kena COVID ya. Bayangannya seperti itu ya, kita begitu khawatir. Tetapi ketika diinfokan neraka yang sangat panas, yang sangat perih ini, kita santai saja. Padahal Al-Quran sudah menceritakan neraka dari surat Al-Baqarah sampai akhir surat dalam Al-Quran. Inilah kondisi neraka yang kemudian disebut sebagai ya seburuk-buruk tempat, dan semoga Allah menghindarkan kita dari tempat kembali di neraka, dan semoga Allah menyelamatkan kita dengan rahmatnya agar kita menjadi penduduk Ahlul Jannah, penduduk surga yang Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah ridhoi segala amalan yang kita lakukan. Demikian kajian Majelis Robi Rodiyah pada kali ini. Semoga menjadi barokah buat kita bersama. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astagfiru minkum. Ila liqa ma'as salamah wal faizah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.